Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, saya membuat konten ini penuh dengan perasaan hati yang sangat sedih. Karena lagi-lagi nama motivator tercoreng. Aku pernah malam-malam dibawa ke sana juga. Terus dia lakuin itu dari belakang. Ternyata CCTV itu bang, beberapa pembina kita ajak tim IT-nya kita untuk naik ke lantai 4. Hapus CCTV. Motivator itu adalah sosok seorang pembangkit semangat, menjadi banyak panutan, tokoh masyarakat, apalagi banyak menginspirasi orang lain. Tapi akhir-akhir ini kita tahu nama motivator kembali tercoreng gara-gara kasus yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Baik, sahabat entrepreneur yang saya cintai, kita tahu belakangan ya ada sebuah kasus yang sangat memilukan hati menurut saya. Ya, sebuah kasus yang sangat menyayat hati. Seorang tokoh, panutan, public figure, tokoh sosial, mempunyai banyak pengikut, pengusaha sukses, baru-baru ini menjadi terdakwa di dalam sebuah kasus pelecehan seksual. Sejak konten ini saya buat, saat ini beliau ditahan di rutan rumah tahanan dan saat ini kasusnya sedang berjalan. Ya, jadi kalau semua netizen, kemudian korban pun juga sudah bermunculan dan korban pun sudah berbicara di podcast-podcast sahabat saya, itu mereka sudah mengaku bagaimana mereka dilecehkan dan ini bukan terjadi sekali, tapi lebih dari satu kali. Dan itu terjadi di sebuah lingkungan sekolah, yang mana sekolah itu adalah tempat yang sangat suci ya menurut saya, tempat berlangsungnya lembaga pendidikan dan lembaga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, apalagi untuk anak-anak di masa yang akan datang. Dan juga ini sekali lagi ya, saya tidak menyudutkan siapa-siapa, tapi berdasarkan pengakuan. Dan sekali lagi, ini kasus masih berjalan di persidangan. Nah, poin yang saya mau sampaikan melalui konten ini, itu saya tergelitik gara-gara beberapa hari yang lalu saya mendapatkan DM Instagram dari salah satu follower saya, dan DM itu menceritakan bagaimana tanggapan Pak Chandra tentang kasus yang lagi rame motivator melakukan pelecehan seksual. Bagi beliau menerima penghargaan sebagai Kick and the Heroes. Beliau juga tokoh sosial, tokoh publik, pengikutnya banyak. Ya, kemudian mempunyai sekolah yang gratis pula. Itu perbuatan yang sangat mulia. Tetapi sangat disayangkan kenapa ini terjadi di mana beliau melakukan pelecehan seksual terhadap murid-murid sekolah tersebut. Yang konon beliau adalah salah seorang donaturnya. Nah, tanggapan saya itu langsung kepada saya punya follower itu seperti ini. Motivator itu ibaratkan, kalau saya ibaratkan seperti seorang guru. Kita juga tahu baru-baru ini kan ada seorang ustadz yang mana dia mencabuli ya santriwati-santriwatinya, sehingga ustadz itu dihukum sangat berat, dihukum seumur hidup. Ya, kita juga melihat kasus pelecehan seksual bukan cuma terjadi di negara ini, tapi juga banyak terjadi di negara-negara yang lain. Jadi kalau bicara soal kasus pelecehan seksual, bukan kali ini saja terjadi. Tapi yang sangat disayangkan sebenarnya kasus pelecehan seksual itu terjadi hampir di setiap lapisan masyarakat kita, hampir setiap hari. Sehingga kita juga tahu bahwa sebenarnya kasus pelecehan seksual bukan cuman terjadi dalam satu kali ini saja. Cuman yang membuat kasus ini, berita ini heboh adalah karena yang melakukannya seorang tokoh masyarakat, seseorang yang dikagumi masyarakat, dan seseorang yang mempunyai banyak sekali pengikut. Ini memang kasus sangat disayangkan. Dan pada kesempatan kali ini, saya cuma ingin berbicara bahwa saya ibaratkan motivator itu seperti seorang pilot. Kalau ada sebuah pesawat jatuh, kemudian pilot itu tiba-tiba kesalahan dari pilot, dia menerbangkannya bagaimana, tidak mencek segala sesuatunya bagaimana, maka pilot itu yang menjatuhkan pesawat tersebut.
Nah, pertanyaan saya satu, apakah mulai besok Indonesia sudah nggak butuh pilot lagi? Apakah mulai besok orang Indonesia tidak lagi butuh menaik pesawat terbang? Jawabannya tentu tidak. Anda harus bisa membedakan mana profesi, mana oknum. Kita tidak bisa menghakimi profesi seseorang gara-gara seorang oknum. Itu tidak fair bagi profesi itu. Dan setelah pesawat jatuh, saya percaya di hari yang sama besoknya juga masih terbang ribuan pesawat lainnya. Tetap banyak orang membutuhkan pilot dan tetap banyak orang membutuhkan transportasi udara. Apakah gara-gara seorang ustadz cabul, maka semua pondok pesantren ditutup? Saya rasa juga tidak. Apakah nama ustadz tercoreng? Iya. Tapi sekali lagi bedakan profesi dan oknum. Ya kan? Nah, masalahnya oknum ini menggunakan profesi ustadz. Oknum ini menggunakan profesi motivator. Oknum ini menggunakan profesi pilot. Apakah semua pilot seperti itu? Ya tidak. Apakah semua motivator seperti itu? Ya jelas tidak. Apakah semua ustadz seperti itu? Ya jelas tidak. Saya percaya hari ini motivator itu jumlahnya ribuan, tapi gara-gara satu aja motivator terkenal melakukan satu perbuatan yang sangat tidak terpuji itu, lantas mengeneralisir semua motivator itu kurang lebih seperti itu. Malah saya mau melalui konten ini mengajak netizen untuk lebih cerdas, sahabat SP30 untuk lebih cerdas. Jangan mengkonsumsi mentah-mentah sebuah berita yang saya yakin berita itu sebetulnya sangat memang tidak menyenangkan karena menyinggung profesi tertentu. Nah, sekali lagi ini oknum sama profesi tidak. Nah, contohnya juga seorang pendeta, contohnya pendeta yang berbuat cabul juga banyak. Nah, apakah semua pendeta seperti itu? Ya jelas tidak. Karena ini oknum, ini bukan profesi. Nah, yang membuat orang Indonesia ini jengkel tentu karena profesi ini adalah profesi terhormat. Tetapi dia menyalahgunakan profesi tersebut demi memuaskan nafsu birahi pribadinya. Dan menurut saya, guru saya pernah berkata kemarin, jangan menuangkan pasir di mangkok nasi Anda sendiri. Ulangi, catat ini di menit keberapa. Jangan membuang pasir di mangkok nasi Anda sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ya, guru saya berkata bijak seperti ini. Kita ini tempat mangkok nakan nasi. Ini tempat cari nafkah kita. Masa kita mau buang pasir? Nah, inilah para oknum-oknum bejat ini menurut saya. Dengan sangat dalam tanda kutip kurang bijaknya menuangi pasir sendiri gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu birahi. Ya, let's say katakanlah itu adalah sebuah kesalahan, ya kan? Manusia nggak luput dari kesalahan. Tetapi dari sinilah kita bisa tahu bahwa sebuah psikologis ketika pengendalian diri itu kurang, saya yakin inilah yang akan terjadi di masyarakat. Akhirnya di masyarakat dengan mudahnya langsung menghujat, inilah kasus pelecehan seksual dan wanita mengalami kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, sahabat SP30 yang saya cintai, melalui video ini saya cuma ingin menekankan bahwa Anda harus bisa membedakan mana profesi, mana oknum. Dua ini adalah hal yang berbeda. Kita tidak bisa menganggap seorang oknum, kemudian kita mengeneralisir semua profesi itu adalah sama. Itu sangat tidak fair. Masyarakat kita ini suka mengeneralisir bahwa oknum tertentu itu mewakili profesi tersebut. Itu sangat tidak fair. Anda harus lebih cerdas. Di channel saya, sahabat SP30 harus lebih cerdas. Jangan asal menghujat, jangan asal mengkritik, karena kasus ini sekarang masih di dalam persidangan. Kalau memang terbukti si motivator ini, oknum ini, betul-betul melecehkan, saya sendiri akan mengutuk habis perbuatan itu. Kalau itu terjadi di keluarga saya, jangankan saya mau mengampuni, saya sendiri yang akan pasang badan. Betapa bejatnya orang yang satu ini. Betapa bajingannya orang yang satu ini. Anda yang punya anak perempuan, kalau ini terjadi di dalam keluarga Anda bagaimana? Anda yang punya ibu, kalau ibu Anda dinodai seperti itu bagaimana? Anda yang masih punya anak gadis, punya keponakan, kalau itu terjadi dalam hidup Anda bagaimana? Itu betul-betul sangat tidak bisa ditoleransi. Saya sendiri akan mengutuk habis. Camkan itu, kata-kata saya di menit keberapa. Saya tidak mau dan tidak peduli apakah dia itu pernah menjadi sahabat saya kenal dengan pribadi itu, saya tidak peduli. Karena itu perbuatan yang sangat tidak bisa diampuni. Sungguh sangat biadab dan sungguh sangat tidak bisa ditolerir. Ya.
kalau memang terbukti. Kalau memang tidak terbukti, baik, ini akan menjadi sebuah pembelajaran hukum yang luar biasa. Ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat kita agar jangan mudah menghakimi sesuatu. Karena kasus saat ini masih di persidangan, ya, mari kita biarkan pihak yang berwajib, pihak yang berkaitan dengan urusan hukum yang sedang melakukan. Anda bukan hakim, Anda tidak bisa memutuskan. Anda bukan jaksa, Anda juga bukan saksi ahli, Anda juga tidak terlibat. Anda cuma melihat kasus. Ketika Anda melihat video dari dua sisi, ada satu pihak dari kepala sekolah, ada satu pihak juga dari korban. Ketika Anda melihat, biarkan hakim yang menilai. Biarkan yang berwajib yang menilai. Karena kasus saat ini masih ditangani. Jadi poin dari video saya ini, saya mengutuk keras kalau itu memang terbukti. Kalau tidak terbukti, ini juga menjadi sebuah pembelajaran bahwa jangan mudah kita menghakimi sesuatu. Karena bisa jadi ada skenario-skenario atau drama-drama yang kita tidak tahu, yang mana saat ini di dunia sangat memungkinkan sekali terjadinya persaingan usaha, terjadinya persaingan bisnis, dan memungkinkan yang terjadi yang namanya black campaign atau kampanye-kampanye hitam, yang mana itu bukan cuma terjadi di dalam dunia bisnis, tapi di dunia politik juga sering terjadi. Nah, itulah sebab sahabat SB30 saya minta Anda lebih cerdas, Anda tetap menahan diri, biarkan kasus ini pihak berwajib yang menyelesaikan, dan saya mau tegaskan, apakah Indonesia masih butuh motivator? Jawabannya udah saya jelaskan dengan sangat gamblang. Saya tunggu komentar positif Anda di kolom komen. Berikan komentar yang cerdas dan positif, yang membangun untuk Indonesia yang lebih baik. Dan demikian video kali ini saya buat. Jangan lupa like dan komennya. Dan saya percaya Anda akan bisa lebih cerdas untuk level up. Sukses untuk Anda dan selalu salam hebat luar biasa.